Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Luigi Campitelli, mahasiswa Stikes Panterapi tingkat 2. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang anak sehat, tentang tumbuh dan kembang anak pada usia 0 sampai 6 bulan. Di sini saya sudah mengeksplorasi perasaan saya agak gugup untuk melakukan pendidikan kesehatan ini, tetapi setelah saya membaca konsep dan teori, saya sudah siap untuk melakukan pendidikan kesehatan ini. Sebelum saya melakukan pendidikan kesehatan ini, izinkan saya untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, saya sudah mencuci tangan. Sekarang saya akan menuju ke pasien. Baik, Bu. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bruder. Benar ini dengan Ibu Saldi? Ya, benar, Bruder. Oh iya. Ibu Saldi. Baik, Bu Saldi. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Puji Tuhan, baik, Bruder. Oh iya, baik. Baik, Bu Saldi, sebelumnya saya cek dulu ya data-datanya. Baik, Bruder. Bisa Ibu sebutkan nama dan tanggal lahirnya, Bu? Nama saya Ibu Saldi. Tanggal lahir saya itu 25 November 1990. Oh iya, benar ya. Dengan Ibu Saldi. Baik, Ibu Saldi, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada Ibu Saldi mengenai anak sehat. Nah, materinya tentang tumbuh dan kembang anak pada usia 0 sampai 6 bulan. Nanti untuk waktu pendidikan kesehatan ini mungkin akan memakan waktu 20 sampai 30 menit. Jadi tujuan dari pendidikan kesehatan ini agar Ibu lebih tahu dan memahami bagaimana tumbuh dan kembang pada anak usia 0 sampai 6 bulan ini. Baik Ibu Saldi, untuk tindakannya nanti kita akan lakukan di ruang Zoom ini ya Bu. Baik Ibu, Baik. Selanjutnya untuk sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu mengenai pendidikan kesehatan ini? Sampai saat ini belum ada, Bruder. Oh iya, baik. Jika tidak ada, Ibu jangan khawatir, ini untuk kerahasiaan medis ini tetap terjaga, akan saya jaga privasinya. Jadi Ibu jangan khawatir untuk bertanya dan menanyakan apa yang Ibu belum paham gitu. Baik. Selanjutnya, sini saya akan langsung ke pendidikan kesehatannya ya. Baik, Bruder, bisa. Baik, saya akan menggunakan media PPT. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat Ibu Saldi? Masih proses, Bruder. Masih hitam. Apakah sekarang sudah terlihat? Ya, ini sudah, Bruder. Oh ya, baik. Nah, yang untuk materinya ini stimulasi tumbuh kembang anak
pada usia 0 sampai 6 bulan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tumbuh kembang? Nah, tumbuh kembang ini sendiri merupakan dua uh, dua aspek yang berbeda atau peristiwa yang berbeda ini, tapi mempunyai sifat yang sama, dan tumbuh dan kembang ini tidak dapat dipisahkan. Jadi yang pertama ini pertumbuhan itu ya, atau growth itu berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar atau jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang bisa diukur dengan ukur dengan berat, gram, pound, atau kilogram, maupun ukuran panjang sentimeter atau meter, umur tulang, dan keseimbangan metabolik atau retensi kalsium dan nitrogen pada tubuh. Jadi untuk mengetahui pertumbuhan ini mungkin bisa dengan lingkar kepala, lingkar lengan, dan sebagainya. Selanjutnya ada perkembangan. Nah, apa sih dengan yang dimaksud dengan perkembangan itu? Perkembangan merupakan atau development adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks pada pola yang teratur, yang diramakan sebagai hasil proses pematangan itu sendiri. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang ini itu yang pertama, ras atau etnis suku bangsa. Oh maaf, keluar. Ras atau etnis suku bangsa. Selanjutnya, keluarga, ada umur, jenis kelamin. Nah, biasanya jenis pertumbuhan dan tumbuh dan kembang pada jenis kelamin ini biasanya anak laki-laki akan lebih cepat mengalami masa pubertas daripada anak perempuan. Selanjutnya genetik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perkembangan genetik ini? Perkembangan genetik ini adalah bawaan atau potensi yang menjadi ciri khas dari beberapa kelainan tersebut. Kelainan genetik ini berpengaruh pada tumbuh dan kembang. Ini contohnya seperti anak yang kerdil begitu. Selanjutnya ada kelainan kromosom. Nah, kelainan kromosom ini pada umumnya disertai dengan kegagalan pertumbuhan, seperti pada anak yang mengalami Down syndrome atau anak yang mengalami sindrom Turner begitu. Selanjutnya ada faktor eksternal. Nah, pada faktor eksternal ini meliputi dari faktor prenatal, faktor persalinan, faktor pasca persalinan. Nah, yang pertama itu pada faktor prenatal. Nah, pada faktor prenatal itu apa aja sih yang mempengaruhi tumbuh dan kembang anak itu? Mungkin dari status gizinya pada saat kehamilan, gizi ibunya itu bagaimana, baik atau buruknya, terus mekanis yang selanjutnya itu ada toksin atau zat kimia, selanjutnya ada endokrin, radiasi, infeksi, dan kelainan imunologi. Kita masuk pada faktor persalinan. Nah, faktor-faktor pada persalinan ini mungkin pada faktor persalinan ini apakah saat persalinan itu ibu mengalami pada status gizinya, pada persalinan ibu mengalami penyakit seperti trauma kepala, afiksia, yang
pada saat persalinan atau kejadian yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak. Selanjutnya pada faktor pasca persalinan. Nah, pada faktor pasca persalinan itu faktor yang pertama itu mungkin dari gizi sang anak, bisa dari penyakit kronis. Ini penyakit kronis yang diderita anak itu seperti kelainan jantung bawaan atau mungkin tuberkulosis atau bisa juga anemia. Selanjutnya ada faktor lingkungan, ada faktor psikologis, endokrin, sosiokultural, ada lingkungan pengasuhan. Nah, lingkungan pengasuhan ini mungkin dari pola asuh orang tua itu bagaimana untuk membantu tumbuh dan kembang anaknya gitu. Selanjutnya ada pendidikan orang tua. Nah, pendidikan orang tua ini sangat penting. Nah, mengapa saya katakan sangat penting, Bu? Karena pada faktor pendidikan ini orang tua itu juga harus mengetahui apa saja yang menjadi faktor tumbuh dan kembang anaknya begitu. Jadi dia dapat menstimulus anaknya tersebut untuk bantu dalam proses tumbuh dan kembangnya. Selanjutnya ini ada cara bagaimana kita mengetahui pertumbuhan pada anak 0 sampai 6 bulan. Nah, caranya bagaimana sih? Ini cara kita untuk mendeteksi dini tumbuh kembang anak itu mungkin bisa dengan kegiatan pemeriksaan. Nah, secara dini itu apakah ada penyimpangan atau ada masalah tumbuh kembang pada anak tersebut. Jadi saat nanti pada saat dilakukan pemeriksaan anak tersebut jadi dapat lebih mudah diketahui status kesehatannya, dan kita juga para tenaga kesehatan ini juga akan lebih mudah untuk mengetahui cara pengobatannya itu bagaimana. Jadi dalam cara ini mungkin akan melibatkan ibu dan suami selaku orang tua dari anak ibu. Begitu. Lanjutnya, sini ada tahap perkembangan dan pertumbuhan anak usia 0 sampai 6 bulan. Nah, apa aja sih tahap perkembangan dan pertumbuhan anak 0 sampai usia 6 bulan? Yang pertama itu ada motorik kasar. Mohon maaf Ibu, share-nya keluar. Ya, saya lanjutkan ya Ibu ya. Ya, sudah bisa kelihatan lagi, Bu. Ya, baik. Yang selanjutnya itu ada perkembangan motorik kasar. Nah, motorik kasar ini seperti anak itu mengangkat kepala, guling-guling ini, menahan kepala agar tetap tegak. Biasanya ini anak usia 0 sampai 6 bulan ini akan berusaha untuk menahan kepalanya agar tetap tegak. Jadi menjaga berat. Nah, yang maksud menjaga berat ini yaitu menyangga berat badannya sendiri, yaitu mengontrol kepalanya dan berusaha untuk duduk. Mungkin dari ini ada anak ibu sudah melakukan ini atau mengangkat kepala sendiri, menjaga kepalanya atau berusaha untuk duduk begitu, Bu? Kalau mengangkat kepala mungkin ya, Bu, ya. Kalau misalkan kalau dia lagi tengkurap di di kasur atau di karpet atau di lantai gitu, dia suka angkat-angkat kepala gitu, meskipun kadang masih belum terlalu kuat gitu. Oh Karena kan iya, dia umurnya masih 2 bulan ya.
Oh iya, baik begitu ya Bu Saldi ya. Jadi begini Bu, itu merupakan salah satu perkembangan motorik kasar anak Ibu. Jadi selanjutnya saya lanjutkan ya Bu ya. Pada Baik. motorik halusnya, eh, anak-anak itu biasanya eh, melihat-lihat dan meraih serta menendang mainan-mainan yang digantung. Nah, biasanya ibu-ibu itu suka belikan anaknya itu mainan yang digantung di tempat tidurnya atau di tempat biasa anaknya tidur, itu juga dapat membantu menstimulus perkembangan pada anak tersebut. Jadi anak tersebut melihat benda-benda yang bergerak, melihat benda-benda kecil, sampai memegang benda dan meraba dan merasakan bentuk permukaan benda tersebut. Selanjutnya memegang benda dengan kuat, yaitu menggenggam benda dengan kuat dengan kedua tangannya sambil mengambil benda-benda kecil yang lain. Pada perkembangan uh, bicara dan bahasa, ini biasanya anak-anak itu suka meniru-nirukan suaranya seperti menggumam atau hmm, menggunakan bahasa-bahasa meskipun bahasanya yang tidak jelas, itu merupakan salah satu uh, tahap tumbuh dan kembang pada bicara dan bahasanya. Selanjutnya uh, pada usia 0 sampai 6 bulan ini anak mengenali berbagai suara seperti suara hewan, suara benda atau suara yang lain yang dia dengar. Selanjutnya ini mencari sumber suara tersebut dan menirukan kata-kata. Selanjutnya, sini kita masuk pada, nah, selanjutnya kita masuk pada cara menstimulasi kecerdasan pada anak usia 0 sampai 6 bulan ini. Tadi untuk menstimulasi kecerdasan pada motorik kasarnya, eh, itu bisa kita bantu dalam dia berguling di kasur, itu bisa kita kita juga bantu bayi untuk menahan kepalanya agar tetap tegak. Kita juga bisa bantu bayi untuk duduk sendiri, gitu kita bisa tahan belakangnya agar dia bisa tetap duduk sendiri. Selanjutnya itu bisa uh, pada bicara dan bahasa, yuk kita berbicara dengan baik walaupun mungkin dia tidak mengerti, tapi ini dapat menstimulasi kecerdasan pada aspek bicara dan bahasa pada bayi. Selanjutnya ini bisa kita arahkan mukanya ke arah sumber suara. Biasanya bayi ini usia 0 sampai 6 bulan ini lebih peka pada sumber suara juga. Selanjutnya pada ini kita bisa menirukan suara-suara seperti suara ayam, gitu, suara anjing, suara benda-benda yang lain, mungkin suara motor, begitu, suara mobil, atau suara-suara yang bisa dapat anak kita tirukan. Caranya ini sudah selesai ya Bu ya. Pada ini pendidikan kesehatannya, saya sudah menyampaikan materi. Baik Ibu, untuk pendidikan kesehatan ini bagaimana Ibu perasaannya, atau bagaimana setelah saya menjelaskan tentang pendidikan kesehatan tumbuh dan kembang anak ini, Bu? Sudah paham, Brother. Jadi saya juga udah ada gambaran kayak ketika dia umur segini tuh dia harusnya udah bisa ngapain aja gitu. Jadi kayak tadi kan untuk motorik kasarnya udah bisa ngangkat ke kepala. Nah itu ternyata salah satu contoh perkembangan dari si anak sendiri. Nah terus dari bahasanya juga ternyata anak sering ngeluarin suara-suara ngomong aja tuh ternyata itu udah bentuk perkembangan bahasanya. Jadi Iya, Ibu. saya udah paham dan udah ada gambaran gitu. Oh ya, baik ya Ibu ya. Oh kan karena Ibu sudah uh, mengatakan bahwa Ibu sudah paham, sekarang saya akan melakukan evaluasi, yaitu dengan
saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Ibu ya? Boleh, Brother. Baik, nanti Ibu jawab setahu Ibu saja ya Ibu ya. Ya, baik, Brother. Baik Ibu, sini saya akan menanyakan apa sih yang dimaksud dengan tumbuh dan kembang itu Bu? Yang saya tahu jadi kalau tumbuh itu lebih ke ukuran atau panjang, misalnya kayak panjang badan atau berat badannya gitu. Itu sih. Terus pokoknya berkaitan dengan ukuran itu lah, dia bertambah panjang, bertambah lebar seperti itu. Terus kalau kalau perkembangan tuh dia kayak lebih ke kemampuannya sih, kayak skill-skillnya dia udah bisa ngapain aja gitu. Itu sih, Brother. Ya benar ya Ibu ya. Jadi pada tumbuh dan kembang itu memiliki sifat yang berbeda tapi saling berkaitan gitu Bu. Sudah benar yang Ibu katakan tersebut. Selanjutnya saya akan bertanya lagi mungkin eh, apa sih faktor-faktor yang menjadi pendorong atau yang menjadi faktor dalam tumbuh kembang ini Bu? Yang seingat saya aja ya, Brother, maaf kalau Iya, nggak bisa semuanya. Kan ada 2 tadi, yang internal sama eksternal. Nah, kalau iya, kalau yang internal tuh bisa dari eee, jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuannya, terus bisa juga dari keluarganya, terus apalagi ya tadi, sama ras atau etniknya, terus sama itu umurnya, Brother, itu yang saya ingat kalau kalau faktor internal. iya, Terus kalau yang faktor luarnya atau eksternalnya itu dari kondisi sebelum dia lahir, jadi kayak kondisi ibunya itu gimana dalam kandungan, terus bisa saat pas persalinannya gimana, terus sama yang ketiga itu pasca persalinannya, kayak lingkungan-lingkungan setelah bayi itu lahir. Itu sih, Brother, yang saya ingat. ya benar ya Ibu ya. Jadi faktor-faktor yang Ibu sebutkan itu sudah benar. Jadi nanti mungkin Ibu bisa perhatikan faktor-faktor tersebut karena faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi tumbuh dan kembang anak Ibu. Baik untuk yang selanjutnya ini pertanyaan terakhir Bu. Eh, Coba Ibu Ibu jelaskan apa saja sih dari tahap-tahap tumbuh dan kembang anak tersebut dan bagaimana cara menstimulusnya? Sebutkan 2 aja Ibu. Eee, Motorik kasar sama halus gitu ya, Brother, ya? Iya, 2 aspek itu aja. Bagaimana cara menstimulusnya juga. Kalau yang motorik kasarnya itu kayak yang mengangkat kepala tadi, jadi kayak lalu juga itu guling-guling sama itu berusaha nahan kepalanya itu supaya tetap tegak gitu. Terus juga menjaga berat berat, terus sama mengembangkan kontrol kepalanya. Kalau kalau cara menstimulusnya itu tadi, bisa dengan apa tadi, berguling terus Iya, sama apa tadi, bantu bayi agar bisa duduk kita duduk atau berdiri tadi? Duduk ya, betul ya? iya, bisa. Terus terus sama yang motorik halusnya itu udah bisa kayak, ngelihat atau, menggapai atau meraih mainan-mainan yang digantung gitu, terus dia tuh udah kayak berusaha memperhatikan, barang-barang atau sesuatu yang bergerak gitu atau benda-benda bergerak gitu. Iya, Terus benar. kalau cara menstimulusnya itu tadi, apa ya tadi yang motorik halus, itu saya lupa, Brother, kalau yang bahasa saya juga ingat tadi, yang bahasa tuh kayak dia udah bisa, menirukan suara-suara gitu, udah mulai bergumam gitu. Nah Iya, terus, benar. udah mulai kenal juga suara-suara gitu, dan kalau cara menstimulusnya kalau terkait bahasa ini, bisa, ngomong sama bayinya, bicara sama bayinya gitu, terus
bisa juga menirukan kata-kata gitu, Bruder. Itu sih saya ingat, Bruder. Ya benar ya, yang dijelaskan Ibu Saldi itu udah benar semua. Jadi anak pada usia tersebut mungkin dari perkembangannya kita juga bisa menstimulus atau merangsang untuk membantu tumbuh dan kembang anak kita tersebut, Ibu. Baik Ibu, apakah sudah jelas semuanya dari semua yang saya jelaskan, Ibu? Sejauh ini sudah jelas, Bruder. Ya, baik. Baik Ibu, karena pendidikan kesehatan kita mengenai tentang cara menstimulasi anak pada menstimulasi tumbuh dan kembang anak pada usia 0 sampai 6 bulan ini sudah selesai. Nanti mungkin untuk kedepannya, mungkin Ibu kan kita sudah menjelaskan pertumbuhan dan perkembangannya. Mungkin nanti kedepannya kita akan menjadwalkan untuk mengontrol apa saja sih perkembangan pada anak Ibu tersebut. Jadi kita juga dapat mengetahuinya itu, Bu. Baik, Bruder. Baik, karena tidak ada pertanyaan untuk pendidikan kesehatan ini saya sudahi sampai di sini. Saya mohon izin pamit dari ruang Zoom ini. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu Saldi. Semoga apa yang saya bagikan dalam pendidikan kesehatan ini dapat berguna buat Ibu Saldi. Begitu Ibu Saldi. Baik, terima kasih juga, Bruder. Sangat berguna bagi saya dan juga perkembangan anak saya, Bruder. Baik, baik Ibu Saldi. Jika begitu, saya mohon pamit ya Bu. Ya, baik, Bruder. Selamat pagi Bu. Perkenalkan nama saya Wiki Kapiteli. Di sini saya sudah melakukan pendidikan kesehatan pada Ibu Saldi. Saat dilakukan tindakan, pada saat sebelum dilakukan tindakan, Ibu Saldi belum mengetahui bagaimana perkembangan pada anak tersebut, karena ini merupakan anak pertama dari Ibu Saldi. Dan pada saat dilakukan pendidikan kesehatan, Ibu Saldi sangat kooperatif, sangat antusias sekali dalam mendengarkan dan menanyakan berbagai hal yang tidak diketahui. Setelah dilakukan pendidikan kesehatan ini, Ibu Saldi semakin tahu bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia 0 sampai 6 bulan. Dan saat saya berikan beberapa pertanyaan, Ibu Saldi mampu untuk menjawab pertanyaannya. Baik Bu, untuk pendidikan kesehatan ini saya lakukan pada tanggal 4 Agustus tahun 2021, tepatnya di Yogyakarta. Perawat yang melakukan saya sendiri Luigi Campitelli. Baik Bu, terima kasih.